奋勇去战斗。才叫英雄，抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你的江湖，有哪怕未来如洪流，也不曾退后。Setelah selesai mewarisi seluruh kekuatan Dewa Laut dan berhasil menjadi Dewa Laut, maka sekarang Tangsan bersama Xiaowu akan memenuhi tantangan yang diberikan oleh Qian Rensu. Sekarang mereka terbang untuk menuju ke arah pantai. Di benua Doulo sekarang, di sisi lain, Tangsan adalah sebagai Dewa Laut, dan sisi lainnya lagi, si Qian Rensu adalah sebagai Dewa Malaikat. Tiba-tiba, Qian Rensu melayang dengan tenang di udara. Angelic Rayman-nya telah berubah menjadi emas tua, kekuatan True Sunfire murni. Dia sudah melihat bintang jauh berwarna biru keemasan dari kejauhan. Ketika makhluk laut melihat warna biru keemasan mereka, hanya bisa membungkuk, apalagi melihat apapun di dalamnya. Tetapi sebagai dewa juga, Qian Rensu sudah dengan jelas bisa melihat Tangsan yang tengah bersama Xiaowu terbang mengarah ke arahnya. Qian Rensu bisa dengan jelas melihat Tangsan menundukkan kepalanya untuk mencium gadis itu. Di lengannya, di dalam bungkusan cahaya biru kemasan itu, semacam perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam hati Qian Rensu. Perasaan ini memiliki nama kecemburuan. Menggenggam pedang malaikat suci dengan erat di tangan kanannya, kegugupan yang awalnya dia rasakan akibat pertarungan dewa yang membayangkan sepenuhnya digantikan oleh kemarahan yang ditimbulkan oleh kecemburuannya. Sebuah lolongan panjang dikeluarkan dari mulut Qian Rensu, The True Sunfire, yang dia serap ke sekelilingnya dan sudah meresapi Angelic Rayman-nya yang meledak. Pedang malaikat suci menunjuk ke arah Tangsan. Indra surgawinya langsung meletus, ombak dahsyat langsung naik ke seluruh permukaan laut. Bahkan mencium Xiaowu, Tangsan merasakan ancaman besar dari Qian Rensu. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan tangan kanannya, dan Xiaowu ditarik ke dalam dompet harta berharga. Ini adalah opsi paling aman, dengan perlindungan ganda dari Wise Pool, 100 Treasure, Pars, dan kekuatan sigatnya. Qian Rensu tidak bisa membahayakan Xiaowu, tidak peduli seberapa kuatnya Qian Rensu. Tentu saja, Xiaowu masih bisa dengan jelas melihat seluruh pertempuran dari dalam Wise Pool tersebut, melalui koneksi akal surgawi mereka, dan juga melihatnya dari sudut pandang si Tangsan. Tangsan menyikat tangan kanan di dahinya. Sigat Raiden muncul di telapak tangan kanannya, entah dari mana. Cahaya biru kemasan yang kuat meledak. Indra surgawi Sigat meluncur seperti gelombang yang mengamuk. Dengan kuat memaksa akal surgawi Qian Rensu keluar dari jangkauan lautan. Sebagai Sigat, dia adalah pelindung lautan, dan Tangsan tidak akan membiarkan akal surgawi Qian Rensu membahayakan makhluk di dalamnya. Tatapan Qian Rensu mengeras, mundur dengan cepat saat dia melayang di udara, alih-alih bersaing dengan Tangsan. Dalam pengertian surgawi, dia tetap menjauh dari musuh untuk menargetkan kelemahannya. Dia menembak balik lebih dari 10 km seperti sembaran petir. Dia tentu saja punya alasan memerangi Sigat di lautan, jelas tidak menguntungkan baginya. Saat ini, Qian Rensu tidak hanya memupuk setiap kemampuan surgawi utama Dewa Malaikat. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan dengan baik beberapa pertempurannya dengan Tangsan di masa lalu, mencari alasan dia tidak dapat membunuhnya meskipun memiliki kekuatan jauh melebihi miliknya. Ketika dia serius memikirkannya, dia menemukan bahwa Tangsan mengeksploitasi semua jenis keuntungan. Apakah menggunakan hutan di Stardow, Great Forest, atau bumi nanti, dia selalu bisa melarikan diri pada saat genting. Dan dalam hal ini, dia jauh lebih buruk daripada Tangsan, hanya mengandalkan kekuatan sombong untuk menyerang secara membabi buta. Sementara, dia kurang dalam menggunakan semua jenis keunggulan, bakat, waktu, dan lokasi. Qian Rensu jauh lebih tua daripada Tangsan, tetapi dalam pengalaman pertempuran, dia menemukan bahwa dia memiliki jauh lebih dari sedikit pengalaman. Bahwa Tangsan bisa menang dari posisi kelemahan, diakui tak terhindarkan terkait dengan roh kembarnya.
dan kekuatan pribadinya, tetapi bagaimana ia menggabungkan kebijaksanaannya dengan segala macam keuntungan untuk membiarkan dan menghasilkan kekuatan bertarung yang jauh lebih melebihi kekuatannya sendiri. Bahkan setelah menjadi dewa, dia telah terluka serius sekali dan bahkan hampir mati karena kemampuan teknik rahasia Tangsan yaitu air mata Guanyin. Sebagai hasilnya, melalui periode refleksi serius ini, Qian Rensu tidak hanya menyempurnakan penggunaan kemampuan sendiri, tetapi juga maju pesat dalam arti pertarungan. Kekuatan murni mungkin cukup untuk mengalahkan lawan lain, tetapi melawan musuh yang mengamuk seperti singa dan licik seperti rubah, itulah Tangsan. Dia harus meningkatkan keseluruhannya, terutama sejak saat ini dia menghadapi Tangsan yang sama-sama maju ke tingkat ranah dewa. Mengalahkannya bahkan lebih sulit. Satu-satunya keuntungan Qian Rensu sekarang adalah bahwa dia telah menjadi dewa sedikit lebih awal daripada Tangsan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tingkat dewa. Itu sebabnya Qian Rensu sudah melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk membangun pertempuran di langit, tempat dia memegang keuntungan sebelum pertempuran bahkan dimulai. Dan tepat di atas lautan, penerus si God Tangsan memiliki keuntungan. Melihat Qian Rensu cepat meluncur, Tangsan menampakkan senyum tipis. Sepertinya dia benar-benar telah mempelajari sesuatu. Tetapi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa menarik kekuatan samudra menjauhi dari laut? Laut menutupi 4/5 dari permukaan dunia ini. Dan sebagai Sigurd, saya masih bisa mencapainya dari sudut benua manapun. Sama seperti Anda yang dapat memanfaatkan kekuatan matahari di mana saja. Tidak mendengar Qian Rensu, Tangsan memegang sigat trident biru keemasan secara horizontal di sebelahnya. Dengan penuh perhatian, menonton lawan yang berjarak 10 km dengan senyum tipis. Aku membuatmu menunggu. Qian Rensu melihat bahwa Tangsan tidak mengejar dan bahkan lebih kuat percaya bahwa kekuatannya bertarungnya paling kuat di laut. Dengan pikiran, cahaya kemasan samar menutupi udara. Ini adalah warna yang belum pernah dilihat oleh Tangsan, tapi pada tingkat yang sama, ia bisa merasakan indera surgawi musuh. Jika ahli dewa lain ada di sini, mereka akan melihat mulai dari posisi sentral di udara, satu warna emas pudar kemerahan, dan biru kemasan pudar di sisi lain, indera surgawi Tangsan dan Qian Rensu yang berbeda seperti sungai. Keduanya masing-masing memegang setengah. Tangsan, selamat menjadi Sigurd, ucap Qian Rensu. Qian Rensu memandang Tangsan, memegang sigat trident, mengenakan jubah biru kemasan. Dia menemukan bahwa nadinya sebenarnya mempercepat beberapa detakan. Ada udara yang agak suci, ditambahkan dengan temperamen Tangsan awalnya anggun, serta misteri. Bahkan dia tidak bisa melihat, misteri adalah salah satu pesona pria terkuat. Karena itu mewakili kualitas batin, penampilan bukan satu-satunya senjata. Yang dengannya, seorang pria menarik wanita. Bagi sebagian wanita, kualitas batin bahkan lebih penting. Sebagai Sigurd, Tangsan tidak diragukan lagi, menggabungkan kedua belah pihak. Kelemahan dalam hatinya berarti Tangsan secara otomatis akan tertarik padanya. Tidak dapat dihindari, bahkan jika mereka berada dalam pertempuran hidup dan mati. Jangan menyebutkannya. Saya pikir saya memiliki kekuatan untuk melawan Anda sekarang. Terima kasih telah memulai dengan lembut di masa lalu. Saya pikir saya sudah mengerti alasannya. Jika saya menang hari ini, saya akan sama-sama mengampuni hidup Anda dan memberi Anda kesempatan kedua dan bantuan. Kamu mengerti? Qian Rensu terkejut. Dia tidak bisa menjaga jantung dewanya bergoyang. Pikirannya langsung mengingat adegan halus dari warisan dewa malaikatnya. Bahkan ada sedikit kelembaban di antara pahanya melihat Tangsan. Dia tidak bisa menjaga hatinya agar tidak berkedip. Tetapi dengan cepat dia beraksi berbicara dengan suara rendah. Tangsan, kamu ingin mengayunkan hatiku, dewa? Tangsan tersenyum sedikit. Jika aku adalah kelemahan hatimu, maka kelemahan ini akan terus ada. Tidak peduli apa yang aku katakan. Bahkan jika kekuatan kami sama, Anda tidak bisa mengalahkan saya seperti ini. Menyerah, rindu ke Rensu. Jika Anda setuju untuk hidup dalam persaingan dan tidak lagi mengejar kekaisaran roh, saya bisa membiarkan Anda pergi. Lagi pula, tidak ada kebencian sejati di antara kita.